Hari ini episode 181. Kita berdua lagi mau ngomongin kesibukan talent. Talent lu lagi lumayan sibuk menuju akhir tahun lah ya. Menuju akhir tahun talent lu gimana Mas? Lumayan sibuk sih Dip. Lumayan sibuk lah, lumayan sibuk. Karena gini Dip, kalau kita lihat siklusnya nih ya, kalau menuju ke akhir tahun itu kan satu itu adalah momen-momennya awarding Betul. itu kan. Kita boleh bilang season awarding lah ya. Akan ada FFI, ada IMA baru selesai, kemudian ada Festival Film Bandung kan, kurang lebih 3 itulah kan. Ada festival, tapi ini bukan penghargaan, tapi ada JAV juga di akhir tahun. Akhir tahun juga ada festival wartawan juga kan, kayak gitu kan. Nah itu memang itu adalah lumayan sibuk lah. Maksudnya dalam arti kita juga kalau talent kita masuk nominasi atau sekarang kalau misalkan film Imaginary masuk nominasi, kan pasti kalian akan hadir. Kurang lebih seperti itu gitu loh. Ya semoga sih menurut gue. Tahun depan, tahun ini kan udah mau selesai lah ya. Semoga mulai Desember udah job-job yang mulai tahun depan udah mulai pada masuk ya. Gue sekarang udah mulai cari nih Dip, gitu. Kamu suka kita nggak bisa ya, sekarang udah berjalan ya udah. Kan kalau kita harus mikirin oke tahun depan tuh kira-kira apa lagi ya bisa kita ambil kan, kurang lebih seperti itu ya kayak gitu. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini episode 181. Kayaknya episode 200-nya di tahun depan ya, awal tahun depan nih. Gak apa-apa ya. Tapi kita bikin spesial ya Dip, episode 200 Kayaknya ya. harus kita bikin spesial. Nanti ya tunggu ya teman-teman sekalian. Kita berdua lagi mau ngomongin kesibukan talent. Talent lu lagi lumayan sibuk. Menuju akhir tahun lah ya. Menuju akhir tahun talent lu gimana Mas? Lumayan sibuk sih Dip. Lumayan sibuk lah, lumayan sibuk. Karena gini Dip, kalau kita lihat siklusnya nih ya, kalau menuju ke akhir tahun itu kan satu itu adalah momen-momennya awarding itu kan. Misalnya kita boleh bilang season awarding lah ya. Akan ada FFI, ada IMA baru selesai, kemudian ada Festival Film Bandung kan, kurang lebih 3 itulah kan. Ada festival, tapi ini bukan penghargaan, tapi ada JAV juga di akhir tahun. Akhir tahun juga ada festival wartawan juga kan, kayak gitu kan. Nah itu memang itu adalah lumayan sibuk lah. Maksudnya dalam arti kita juga kalau talent kita masuk nominasi atau sekarang kalau misalkan film Imaginary masuk nominasi, kan pasti kalian akan hadir. Kurang lebih seperti itu gitu loh. Dan di gue juga sebenarnya selain itu juga memang ada beberapa film talent gue akan tayang. Filmnya Vino nanti akhir bulan ini akan tayang. Ini udah tayang berarti ya. My Annoying Brother. Bulan ini kan gitu. Terus bulan depan ada 2 filmnya Adina Wirasti juga akan tayang juga. Itu back to back tuh. Bila esok ibu Tiada. Sama hidup ini terlalu banyak kamu. Jadi kita singkat aja hit BK sama itu Asti juga. Asti juga main. Satu dengan Leo Pictures, satu dengan Multivision. Film Lukman sekarang lagi tayang juga kan. Kuasa Gelap masih tayang. Betul. Dion lagi syuting film juga, lagi syuting di salah satu negara di Eropa, lumayan lama tuh, udah sebulan ya di sana. Seperti itu Asmara lagi syuting series juga buat salah satu OTT lagi di Bali gitu, lagi syuting. Kurang lebih seperti itu sih. Dan terus Julio Parengkuan sama Jenny Chang juga bulan ini hari ini udah mulai reading, dia akan mulai syuting. Jenny Chang kemarin sempat posting ada yang mau tayang filmnya. Iya. Tapi belum tahu kapan. Kayaknya mungkin masih coming soon ya. Yes. Mungkin baru tahun depan, tapi yang pasti dia akan syuting film sama Julio Parengkuan bulan depan. Gitu. Jadi lumayan sih Dip. Gimana talent-talent lu Dip? Ini kan kita tayang di bulan Oktober ya. Oktober kita di manajemen menyebutnya bulannya Christo Emmanuel ya. Oh iya. Karena di Oktober kan ada 3 film dia. Satu 17 Oktober kemarin udah tayang Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Shadow Strays, My Annoying Brother bareng Vino. 3 menurut gue 3 ini udah cukup gila sih buat dia, karena tiap hari dia promonya ganti-gantian tuh. Memang, kemarin. Dia nggak pusing nggak dia? Emang kayak gitu? Lumayan kemarin kan waktu premier Shadow Strays dan premier My Annoying Brother itu kan beda satu hari. Dia akhirnya nginep di situ. Iya benar. Rumah dia di BSD. Kalau harusnya akhirnya nginep udah stay aja karena besok tuh premier lagi. Yes, betul. Gitu biar nggak capek. Tapi sebenarnya gini loh Dip, kita bahas sedikit ya. Christo itu fenomena menarik ya kamu juga ya. Karena kan dia awalnya itu kan dia jadi ini dulu apa? Content creator dulu. Terus impersonate kan kayak gitu. Dan kemudian jadi aktor dan kemudian juga dia itu kalau dia punya positioning yang
apa ya, cukup spesial gitu loh. Kayak gue kemarin lihat waktu di Shadow's Stray, gue lihat actingnya dia tuh salah satu yang gue suka di sana. Salah satu yang yang salah satu yang jadi inilah scene stealer kalau menurut gue. Bukan karena gue di manajemen, tapi gue dengan sangat setuju. Teman-teman sekalian, kami itu bukan tipe manajer yang kita itu membanggakan membanggakan talent kita. Enggak kok. Kita ngomong gitu karena ada sesuatu yang memang patut kita sampaikan dan kita banggakan. Nah, kemarin waktu gue lihat di My Annoying Brother, itu kok ngeliat dari awal dia muncul aja sama Vino itu. Gue melihat itu adalah, kalau kita bicara ya, kalau di actingnya kita selalu melihat itu adalah semacam kayak apa ya, kayak parade acting. Kemarin gue ngelihat itu adalah Vino sama Christo itu acting mereka itu, kalau gue bilang tuh seimbang. Gue melihat itu apa ya, masing-masing itu memberikan yang terbaik dan kemudian nggak saling mencuri spotlight, ya kan? Tapi nggak saling mendominasi juga. Nggak saling mendominasi. Dan itu menjadi sebuah apa ya, kalau gue melihat itu permainan acting yang luar biasa sih. Gue ngeliat chemistry-nya Vino sama Christo itu dapat banget. Selain nama Angga ya, Angga kan jadi adiknya. Tapi Christo jadi adiknya itu dapat banget. Dan dia akan jadi sutradara lagi kan nanti rencananya. Amin, gitu ya. Doakan. Nah itu. Emang cita-citanya dia kan soalnya menjadi seorang sutradara film, karena dia salah satu-satunya di manajemen gue yang kuliahnya film. That's why waktu ketika kita discuss untuk masuk ke Hakor adalah gimana dong, gue pengen banget masuk ke dunia film. Ya udah kita arahinnya jalannya, journey-nya dari main dulu kan gitu ya, dimulai dari mungkin boomnya kan dari Big Four ya. Iya benar, dari sana dia. Udah akhirnya kita lanjutkan. Dia memang akan di depan layar tetap, tapi juga dia punya cita-cita. Dan gue yakin tahun depan pasti project-project dia akan banyak tuh kalau mau project kayaknya gitu, dari sekarang udah mulai ada yang masuk dan kita kan? Harus mulai memilih kan mana. Gue juga udah bilang nggak bisa, lu harus benar-benar memastikan bahwa project ini adalah project yang kita perlu masuk, nggak bisa kita akhirnya semua masuk iya aja, itu kita jagain banget. Dan gue ngeliat juga tahun ini sih ya Dip ya, di Peternakan HH juga semuanya itu cukup produktif ya, maksudnya di acting ya kan, kemudian juga ada yang membuat apa stand up comedian, ya kan, stand up comedian apa sih istilah stand up comedian show ya, special show itu gua ngelihat kan. G ya kan, itu juga successful banget. Sekarang lagi jalan tour 5 kota udah beres, kita lanjut 5 kota kedua. Nah itu Soleh Solihun akan bikin special show bulan depan ya. Terlalu banyak waktu luang, akan tanggal bulan Desember. Bulan Desember. Tahun depan akan ada show-nya Aci Resti. Aci sebelum Aci tahun depan, bukan tahun ini Aci tahun depan. Karena tahun ini dia lagi ngedirect series untuk YouTube gue. Jadi gue kasih kesempatan untuk yuk lu nyobain, karena lu juga ada keinginan. Maksud gue gini ya, kayak lu memberikan kesempatan ke ini. Mereka itu awal itu kader dulu atau langsung ambil sih Dip? Apanya nih, maksud gimana? Misalnya lo kasih kesempatan nih, Aci gitu ya, direct. Mereka itu langsung antusias atau aduh kayaknya gua belum bisa deh atau gimana itu? Dulu tuh waktunya kan masing-masing talent beda-beda ya, kayak awalnya gitu adalah dia kan sempat bikin buku judulnya Temenan Sama Nasib. Dari Temenan Sama Nasib itu sempat gue kepertimbangan ini IP yang dan judul yang catchy menurut gue. Kayaknya bisa deh jadi sesuatu, kita jadiin series yuk. Awalnya kita coba dulu jadi program YouTube. Nah, jadi apapun kita pengen Aci yang nulis gitu. Ya udah lu nulis aja latihan. Sambil jalan plan itu kita ketemu sebuah, Aci kebetulan ngekos, sekarang Aci kan ngekos di tempat gue bersama tim gue yang lain. Dan kita discuss bahwa suasana kos ini sangat mungkin untuk jadi sesuatu. Akhirnya lu bikinnya itu. Kita bikin yuk, nggak usah di kemana-mana, nggak usah gede-gede. Kita bikin buat, kita punya channel, kita punya YouTube, udah tayangin di situ aja. Udah mulai syuting belum? Udah mulai syuting. Berapa episode ntarnya? 6 atau 8 ya, kita lagi sekarang lagi jalan produksi ini sedang. Lu ya, maksudnya kan sebagai produser udah melihat so far aman lah ya, maksudnya so far Aci itu sebagai director dia punya potensi lah ya. Ada potensi lah, paling nggak memang journey menuju, kan orang tuh kalau menuju ke journey ke film kita coba lihatnya, kita coba dari yang series dulu. Kayak Ardit kan sebelum masuk ke film kudu sempat kita cobain buat. Wah tadi lihat dia di bawah tuh reading film barunya Ernest. Iya betul. Jadi dia Ardit akan jadi comedy consultant. Oke. Gitu. Ya sekalian buat Ardit kan belajar sebelum menuju jalur ke film, kita cobain semua. Jadi emang rata-rata ya kalau Ari kan baru beres kakak bos dia istirahat dulu. Iya, karena itu cukup capek itu, tiring itu. Lumayan. Kebetulan kalau yang lain Priska Barusegu, Boa Sartika lagi main di seriesnya Aci itu. Kebetulan main talentnya mereka berdua salah satunya. Oke. Gitu. Jadi
kita mencoba masing-masing ada kesibukan lah. Siapa yang belum kita sebut ya? G Pamungkas tadi udah. Benedion sebagai agak lain. Dia pasti persiapan buat agak lain 2 lah kan karena udah mulai promo. Tapi bulan juga sibuk ini. Agak lain itu sebagai off air itu lagi sibuk banget. Jadi mulai dari karaoke, pembicara, talk show itu dia. Dan lagi ini yang ngurusin manajemennya agak lain itu di off air kalian kan? Misalnya HH yang ngurusin kan? Dia masuk di Imaginary sebagai talent agent. Jadi kalau Halcorp kan talent management, Imaginary punya talent agent dan dia masuk di talent agent. Iya. Aco justru yang lagi mempersiapkan, lagi nyari cerita buat agak lain 2. Ini lagi nyari cerita apa sih yang bisa kita kembangin. Nah, nanti kita mau brainstorm. Aco biar datang udah bawa pilihan cerita gitu sih. Kayaknya udah gue sebut semua, yang belum tersebut mohon maaf nih ya. Kita udah semua udah semua sih. Jadi maksud gue sih kita bersyukur ya. Maksud gue, gue suka ini salah satu talent gue di NHP juga yang musisi, dia juga lagi ada lagi menyiapkan pagelaran dengan Art Suara. Itu juga akan tayang dan akan show itu nanti akhir bulan ini, dan di AMI Awards 2024 juga dia akan perform. Dia masuk nominasi sebagai salah satu nomine untuk penata musik anak-anak terbaik. Jadi ada nominasi juga tuh di situ. Ada kan? Dona. Nah, soundtrack Jatuh Cinta seperti di film-film. Kalau di NHP di penata musik anak-anak karena memang dia kan interestnya dan memang strength-nya itu memang dia tuh sangat interest untuk jadi penata musik anak-anak, lagu anak-anak lah seperti itu gitu. Kalau kayak di NHP gitu Mas, suka ada job tahun baru gak sih? Dulu sering banget. Cuma sekarang itu dia sudah tidak mau ambil karena kalau menurut juga karena mungkin karena dia udah berpuluh-puluh tahun off air kan. Jadi dia akhir tahun itu dia lebih pengen dia mau liburan aja. Dan gue gak akan maksa sih. Dulu sering banget gue dulu itu masih 5 tahun yang lalu lah. Itu kan hampir gue tiap itu gak kerja. Berarti tahun baru lu pasti bersama dia? Pasti bersama dia, udah pasti. Karena kalau yang lain kan belum tentu gak kan mau. Yang aktor-aktor pasti break kan. Break liburan mereka gak mau gitu. Kecuali di NHP gitu. Satu-satunya soalnya ya. Iya kayak gitu. Atau Alin gitu dulu pernah gak ada job Alin MC tapi dia juga terakhir itu juga dia udah gak mau ambil. Gak mau. Kayak gitu loh. Jadi dia memilih liburan aja kayak gitu loh. Seperti itu sih Dit. Kan ada juga talent lu. Kalau Shadow Stray bareng juga kita ada Kinwa. Ada Kinwa. Pasti udah pada nonton lah itu pemunculan dia di awal dan di ending dan dia menjadi antagonis di film itu. Kan biasanya jadi bapak-bapak kan kayak gitu. Asmara lagi apa Mas? Asmara lagi syuting series. Lagi syuting series. Dia kan salah satu yang menurut gue tersibuk loh di manajemen dia. Dia diam tapi dia gak habis banyak. Dia sekarang lagi syuting series di Bali buat salah satu OTT. Seperti itu. Oke. Jadi garis besarnya biasanya kalau di manajemen malah menuju akhir tahun banyak proyek-proyek yang jalan ya. Iya. Iya nggak sih, tahun lalu juga kita gitu ya? Iya sama-sama mirip. Menuju ke Desember tuh malah habis itu off dulu nih biasanya Januari off gitu loh. Februari baru mulai. Jadi kalau liburan kita di Desember akhir ke Januari betul. Ya semoga aja sih kalau menurut gua kan ngelihat menuju akhir tahun melihat 2024 ini dengan perfilman Indonesia yang makin jumlah banyak penonton makin banyak, harapan gue sih 2025 bisa dipertahankan at least. Nggak harus naik lah, tapi at least Juli aja ya, Juli juga sekarang sebenarnya kan dia masih hiatus ya. Karena ya kalau kita bilang cuti agak panjang lah karena dia masih lahirin, dia masih ngurusin anaknya. Tapi kayak beberapa misalkan dia minggu lalu juga dia baru foto cover majalah lifestyle dengan salah satu brand. Ya udah mulailah kayak gitu loh. Yang gue lihat mulai sibuk lagi Katy nih ya. Katy mulai sibuk nih. Iya loh. Dia baru pulang dari Bali, dari Jepang, dari Jepang ya kan. Dia baru pulang dari Jepang dengan ada ini dengan salah satu brand, terus dia dari Bali ada grand opening Alo sama Adine Biresti. Karena tiba-tiba di feed gue tuh muncul si Katy nih, jadi kok sibuk nih Katy nih gitu. Betul. Iya, walaupun dia masih milih-milih ya kayak gitu. Ya semoga sih menurut gue tahun depan tahun ini kan udah mau selesai lah ya. Semoga mulai Desember udah job-job yang mulai tahun depan udah mulai pada masuk ya. Gue sekarang udah mulai cari nih gitu. Kamu suka kita nggak bisa ya, sekarang udah berjalan ya udah. Kan kita harus mikirin tahun depan tuh kira-kira apa lagi ya bisa kita ambil kan kurang lebih seperti itu ya kayak gitu. Ya semoga 2025 makin cerah atau paling nggak sama cerahnya apalagi kan kita Oktober kan udah kita udah ini undang presiden baru ya. Jadi mudah-mudahan juga semuanya akan menjadi lebih baik lagi lah. Gue berharap seperti itu sih. Amin. Begitu juga buat teman-teman, semoga proyek-proyek yang berjalan jauh lebih baik atau mungkin tahun depan akan semakin baik. Gitu. Terima kasih buat yang udah nonton di episode ke-181. Terima kasih buat seluruh yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 182. Thank you.